Selamat pagi. Kami dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, kelas 11 B2, kelompok 1 Ekonomi atas bimbingan Ibu Hanim Dovalina Damanik SMK yang akan mempresentasikan aktivitas ekonomi yang telah kami diskusikan. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rezita Sadria. Saya Yufli Natalia Marbun. Saya Eltri Musdalifah. Saya Dewangga Prastio. Saya Adelia Devlina. Saya Safira Zain. Baiklah, mari kita langsung ke hasil diskusi kami. Baik, kita akan membahas materi aktivitas ekonomi. Pertanyaan pertama yaitu, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui otoritas moneter. Apa saja yang termasuk kebijakan moneter? Bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian negara? Jawabannya yaitu yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif. Contoh yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation policy. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan mengubah cadangan minimum. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kualitatif. Contohnya yaitu yang pertama, kebijakan kredit subjektif. Yang kedua, persuasi moral. Pengaruh kebijakan tersebut terhadap perekonomian negara yaitu kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, inflasi, dan nilai tukar mata uang suatu negara. Jika ekonomi menghadapi penurunan, bank sentral suatu negara akan berusaha untuk meningkatkan produksi, lapangan kerja, dan permintaan konsumen dengan memotong suku bangsa. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah carilah informasi di media cetak atau media elektronik mengenai kebijakan moneter yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Catatlah yang termasuk kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy, ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran, merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Terus selanjutnya adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter kontraktif yang disebut kebijakan uang ketat ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya kita akan memperhatikan artikel yang terdapat pada teks. Pada soal nomor 4 ada sebuah teks mengenai keterangan Gubernur Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia memiliki cara tersendiri untuk mengendalikan inflasi dengan mengatur kebijakan moneter. Pada pertanyaan poin A, nomor 4, bagaimana hubungan antara kebijakan moneter dan makroekonomi? Kita mengetahui tujuan utama dari penerapan kebijakan moneter adalah untuk mengatasi dan mengendalikan laju inflasi dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Sedangkan ekonomi makro atau makroekonomi sering dipakai sebagai bentuk instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan kestabilan ekonomi berkelanjutan. Maka, kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan ekonomi makro. Dalam hal ini, kita dapat simpulkan bahwasanya tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk membantu tercapainya sasaran-sasaran dari ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, membuat produksi dalam negeri yang tinggi, serta stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Baiklah, selanjutnya kita ke bagaimana kebijakan moneter, mikroprudensial, capital cost management, dan intervensi secara bersama-sama bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Jadi, seperti yang kita ketahui, Indonesia memilih menggunakan kebijakan moneter, mikroprudensial, capital cost management, dan intervensi untuk menyelesaikan masalah ekonominya. Dikarenakan kebijakan-kebijakan ini sendiri bertujuan lebih kepada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Mengapa Indonesia meminimalkan capital outflow? Indonesia berusaha meminimalkan capital outflow karena dampaknya yang dapat merugikan perekonomian negara. Aliran modal keluar dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif, seperti pelemahan nilai tukar mata uang, penurunan cadangan devisa, dan potensi gangguan terhadap stabilitas ekonomi.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri, melindungi nilai tukar mata uang, meningkatkan cadangan devisa, serta mengurangi resiko keuangan yang dapat muncul akibat volatilitas pasar global. Selanjutnya saya akan menganalisis kebijakan makro yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengatasi masalah inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter yang ketat dan menaikkan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga akan menurunkan tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan BI rate akan menurunkan suku bunga kredit sehingga meningkatkan permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga. Dan yang dapat dilakukan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah atau dengan melakukan intervensi di pasar spot. Bank Indonesia juga akan melakukan intervensi di pasar forward guna menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar forward. Sampai kepada kesimpulan yang dapat kami ambil dari diskusi kami. Dalam diskusi kami, kesimpulan yang bisa kami tarik ialah kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua instrumen penting dalam mengatur perekonomian satu negara. Keduanya memiliki peran yang berbeda, namun saling terkait dalam pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Maka dari itu, perlunya kita mempelajarinya karena tujuan dari kebijakan tersebut ialah untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, mempromosikan kebutuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Baik, itu yang dapat kami sampaikan mengenai hasil diskusi dari aktivitas ekonomi. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di seksi komen ya. Terima kasih.